Pekerjaan William Anderson alias Code Blue laporkan Farida Nurhan, ternyata bukan orang sembarangan. Terkuak pekerjaan William Anderson alias Code Blue yang laporkan Farida Nurhan kasus pencemaran nama baik. Seperti diketahui sebelumnya, Code Blue melaporkan Farida Nurhan karena merasa nama baiknya dicemarkan gara-gara review warungnya Kopsah. Kendati begitu, sosok Code Blue yang selama ini memang tidak pernah diperlihatkan akhirnya muncul. Bahkan tak sedikit yang penasaran dengan profesi yang dilakoni pria S2 ini. Lantas, apakah pekerjaannya? Dikutip dari Tribun Sumsel, William Anderson alias Code Blue belum lama ini hadir dalam YouTube Richard Lee yang menceritakan perseteruannya dengan Farida Nurhan hingga identitasnya. Code Blue diketahui lulusan S2 Financial Engineering. Saat ditanya oleh Richard Lee mengenai pekerjaannya, Code Blue mengaku tidak perlu bekerja lagi karena sudah kaya. "Lo dapat duit dari endorse?" tanya Richard. "Enggak," jawab Code Blue. Dia bahkan sengaja tak menerima endorse sampai kemudian diingatkan karyawannya karena sering disebut sombong. Oleh sebab itu, Code Blue akhirnya terpaksa menerima endorse tapi tetap mempersulit caranya dengan tujuan tidak ada yang bisa membayar dia untuk endorse. "Jadi dari mana dapat uang?" tanya Richard Lee. "Ya sebelumnya udah kaya aja. Jadi nggak perlu kerja-kerja lagi," jawab Code Blue yang membuat Richard Lee tertawa dan setuju dengan jawabannya. Sementara menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, selain menjadi seorang food vlogger, Code Blue diketahui merupakan seorang advisory luxury 5 stars hotel. Diberitakan sebelumnya, Code Blue secara resmi melaporkan sesama food vlogger Farida Nurhan, buntut dari perseteruan tentang review warung makannya Kopsah. Polda Metro Jaya menerima laporan food vlogger Code Blue atas dugaan pencemaran nama baik oleh sesama food vlogger Farida Nurhan. Laporan ini dibuat pada 25 September lalu. Laporan itu diterima oleh Unit 1 Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. LP baru diterima di Unit 1 Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simajuntak, saat dikonfirmasi pada Rabu 27 September kemarin. Ade Safri mengatakan, laporan ini tengah dipelajari oleh penyidik Polda Metro Jaya, apakah ditemukan unsur pidana atau tidak.